Beda dengan puasa, Ibu ya. Kalau puasa siapa yang sakit atau dia musafir, maka boleh diganti di hari yang lain, boleh berbuka, itu jelas. Maka kalau salat tidak berlaku begitu. Karena itu dalam hadis Aisyah, hadis riwayat Muslim, kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is salah. Kami tidak pernah disuruh mengqada salat, karena kami hanya disuruh mengqada puasa. Ya, kan ibu-ibu yang haid, ya, itu kata Aisyah, kami tidak pernah disuruh mengqada salat yang tinggal kena haid. Karena yang tinggal sudah selesai, tidak perlu dicari, tidak perlu dijemput. Tapi kalau puasa, betapapun banyaknya itu jumlah yang tinggal, mesti dijemput. Mesti diqada. Apakah tinggal karena sengaja, berbuka karena sengaja, atau karena uzur, wajib diganti, qada namanya. Tapi kalau salat tidak. Jadi secara prinsip Bapak Ibu, ya, qada itu tidak ada dalam salat. Berdasarkan ayat dan hadis tadi ya, tidak ada. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang boleh qada. Coba lihat hadisnya. Pertama hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan hadisnya. Man nasiya salatan falyusalli iza zakaraha la kafarata laha illa zalika wa aqimis salata li zikri. Siapa yang lupa salat, maka dia mesti salat ketika ingat, itulah qadanya. Ya. Misalnya begini. Mungkin ibu diasik ke rajo. Lah serazan. Ya. Yo bana lupo. Ya, dari tadi siang tak takana loh. Ya. Atau boleh jadi begini. Bapak Ibu mungkin sampai di rumah, laita karena kau salat, tapi tiba di rumah ada kegiatan menanti. Kok tamu lah, kok apalah ya. Lasik sok mota Pak. Tiba-tiba lazan, salat alun nih. Maka kata Nabi, dia salat walaupun sudah tidak pada waktunya tadi, itulah qada kata Nabi. Jadi Bapak Ibu kalau salat di luar waktunya tadi, karena itu alasannya tadi lupa, maka niatnya mengqada. Kan kalau kita pada waktunya usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan Pak ya. Adaan itu tunai artinya. Tapi kalau di luar waktunya usalli fardal maghribi salasa rakaatin qadaan. Itulah yang qada. Salat di luar waktunya karena uzurnya lupa tadi. Ya Pak. Saya pernah begitu juga Pak Ibu. Ya, dulu ada rencana ke salat Pak, entah kenapa ada sebab hilang. Lah habis waktunya lah tiba baru takana bahasa tadi belum salat. Ya. Maka ketika kita salat ingat itu itu niatnya kata Nabi qada. Nah, itu hadis kedua. Hadis riwayat Muslim juga. Man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang lupa salat atau tidur ya sehingga dia lewat waktu salat, fa kafaratuha ayusalliya iza zakara, maka dia salatlah ya ketika bangun sebagai qada. Misalnya Bapak Ibu nggak pulang dari kampung, ibu di Padang tu jam 4 subuh, enak. Azan 6 jam lagi kali tunggu matur dah tanggung bariknya lah ya. Ya, ngantuk berat. Kata Nabi kalau kita mengantuk berat tu tak boleh salat. Siapa yang mengantuk tidur. Karena orang mengantuk berat itu mabuk. Pikirannya tidak standar. Dan Allah melarang orang mabuk salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat kalau mabuk. Ya, jadi kalau mabuk tidak boleh salat. Orang mengantuk tu mabuk namanya itu. Tidur dulu. Tidur jam 4, kira jam 8 baru terjaga Pak. Nah,
jam 8, ya mungkin lupa lo menghidupkan alarm ya. Jam 8 baru bangun. Maka dia salat subuh jam 8 itu niatnya qada. Itu kata Nabi begitu. Ya. Usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Ndak adaan ya Pak, qadaan. Itu qada. Jadi qada itu melakukan salat di luar waktunya karena sebab satu lupa atau karena sebab tertidur. Dan itu pernah terjadi Bapak Ibu ya. Hadis dari Abu Qatadah diceritakan begini. Sirna ma'an nabi lailatan faqala ba'dul qaumi law arasta bina ya Rasulullah qala akhafu an tanamu anis shalah. Ini panjang ceritanya nih. Hadisnya begini ceritanya. Kata Abi Qatadah, kami satu kali satu malam pernah melakukan perjalanan bersama Nabi. Lalu ketika itu kami berhenti di satu tempat. Lalu, ya Rasulullah, kalau engkau mau tidur, tidurlah. Biar kami yang jaga. Nanti waktu subuh datang, kami bangun. Kata Nabi, saya khawatir kalian nanti tertidur pula, kata Nabi. Kata Bilal, tidak Rasulullah, saya akan bangun sampai fajar. Saya akan bangun sendiri sampai fajar, membangunkan nanti kalau ada yang tidur. Maka Nabi tidur, karena ada jaminan Bilal. Tiba-tiba Bilal kota kaluk lo Pak, bakaruh lo Pak. Ya tak? Ya. Ghalabahu an-naum. Bilal ku nak tahan lo di kantu le Pak, tak kaluk lo nya. Lalu setelah ini siang, bahkan diceritakan wabiyaddat ya asyamsu, matahari sudah putih cahayanya. Kan kalau cahaya matahari kalau baru terbit kan enggak kuning-kuning dah. Ikut kece Nabi kepada Abu Qatadah, lah putih cahaya matahari itu. Ya berarti kalau siang mana tu? Ya, jam 8 tu mah, jam 9. Lalu baru terbangun Bilal. Yalah Bilal pertama bangun. Dijagon sadonya, minta maaf Bilal, ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah, saya tadi tidak kuat menahan kantuk, saya pun tertidur. Apa kata Nabi? Ya, innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Memang tidur itu Allah yang mengambil ruh kita. Jadi kata Nabi, tidur itu Allah yang mengambil ruh kita. Ya, Pak Ibu lalu tu lah mati tu mah. Ruhnya sudah diambil tuh. Ya. Jadi kita tidur tuh Pak Allah yang mengambil ruh kita itu. Masa kita bisa tidur. Lalu kata Nabi, kum fa'azil linnas. Bangunlah engkau berdiri dan azan. Oh jam 8 Pak. Bangunlah engkau azan. Fatawadda'a, maka Bilal berwudu, Nabi berwudu, qama fasalla. Dia azan, lalu kemudian kami salat bersama Nabi. Ini yang kasus tertidur tadi itu Pak. Jadi kalau kita tertidur, kapan bangun, salatlah waktu bangun itu, tapi niatnya tidak lagi adaan tapi qada. Qada. Jadi berdasarkan hadis ini, qada itu berlaku satu lupa, maka salatlah ketika ingat walaupun waktu sudah lewat. Misalnya lah 2 waktu lewat. Misalnya Bapak salat zuhur, lah maghrib tak kana Pak. Masa zuhur tadi alun ni. Ya. Maka salatlah ketika maghrib itu zuhur, tapi niatnya mengqada. Jadi lupa atau tidur tadi. Walaupun bisa jadi tidur tu Pak, lah 2 waktu melewat. Tadi tidur jam 2 balik Pak menjelang luhur, lah azan maghrib jago Pak. Ya. Kan bisa jadi begitu Pak. Dia latih badan, maka dia mengqada zuhur dan asar. Gitu Pak. Nah hadis berikutnya, ini hadis dari Nafi'. Innal musyrikin syaghalu Rasulullah
an arba'i salawatin yaumal khandaq hatta zahaba minal lail masya Allah fa amara Bilal fa azana summa aqama fa shalla zuhra summa aqama fa shalla al-asr summa aqama fa shalla al-maghrib summa aqama fa shalla al-isya. Ketika perang Khandaq terjadi, nah ini ceritanya, ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Perang Khandaq itu kan menggali parit, Pak. Para sahabat itu semua menggali parit supaya orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyerang kota Madinah. Dibuatlah bandar gadang, Pak, bandar kali namanya, Pak. Bo kalau lah dibuat bandar tu, Pak, masuk musuh tinggal mampu saja, Pak. Dan musuh tak akan berani masuk lubang tu, kuburan tu. Maka perang Khandaq itu semua sahabat menggali lubang, Pak, menggali parit sepanjang kota Madinah itu. Dan itu berhari-hari, bermalam-malam mereka tanpa istirahat menggali lubang tu sama-sama, perang Khandaq. Maka kata Nafi, Nabi itu karena sibuknya menggali parit, kerana musuh lah mendakik kok sempat tidak sudah parit kok habis kota Madinah tu, habis penduduk Madinah sadonya. Ya, pasukan Quraisy dengan pasukan besarnya datang. Maka Nabi ya tertinggal 4 salat. 4 salat tinggal ya. Nah, setelah malam kok lah sudah parit itu, maka kemudian dipanggil Bilal. Bilal azanlah. Kalau malam, Pak. Maka setelah azan Bilal lalu iqamat, maka Nabi salat zuhur. Kalau malam kok salat zuhur. Lalu salam iqamat lagi Bilal. Lalu salat asar. Lalu iqamat lagi Bilal. Lalu salat maghrib. Lalu iqamat lagi Bilal. Lalu salat isya. Ini pernah dilakukan Nabi. Ya. Ketika perang Khandaq. Sebab awak bekerja jo target, tak boleh 1 detik pun lewat. Kalau tak sempat selesai menjelang malam parit ini, maka musuh datang dan habislah kita. Maka ketika itu Nabi bekerja, tak berhenti dengan sahabat sampai 4 salat lewat. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Lah datang tengah malam baru disuruh azan Bilal. Baru Nabi salat maghrib, lalu qamat lagi salat zuhur, salat asar, zuhur ya, asar, lalu qamat lagi maghrib, lalu qamat lagi baru isya. Tapi ini kondisi yang sangat darurat, yang nyawa manusia tantangannya. Maka ini boleh mengqada Bapak Ibu. Misalnya begini, terjadi bencana, Pak, banjir. Apa kok misalnya petugas apa nama itu, BNPB ya, itu banyak manusia yang harus diangkut ke perahu, Pak Ibu. Dia harus menyelamatkan orang itu salatnya nanti, walaupun zuhur, asar, maghrib di waktu isya saya sadonya beko. Kenapa? Karena nyawa manusia lebih dahulukan daripada hukum Allah. Ini Nabi kalau berhenti menggali parit ketika itu, istirahat pula dulu, mungkin parit tak selesai. Dan boleh jadi hancur kota Madinah dan manusia mati sedonya. Maka dengan alasan itu, Nabi salatnya 4 di waktu yang satu. Dan itu boleh. Karena ada contoh, hadisnya begitu. Tapi kondisinya kondisi yang sangat emergensi. Atau misalnya ibu-ibu surang saya di rumahnya dan suami belum pulang deh. Anakku tak bisa latak, sata lataknya kajang-kajang menangi. Digendong tak taluk digendong loh, baru sakit menggendongnya. Ya Bu. Ibu gendonglah anak tu taruh sampai suami pulang. Walaupun dah lewat beko waktu salat. Ibu salat nanti qada niatnya. Karena kondisinya memang emergency. Kalau ada yang begitu kan, pernah juga ibu-ibu begitu kan, tak ada tampik bertenggang lah, tak ada tampik meletakkan anak kau atau cucu kau, tak ada lah ya. Kalau diletakkan di lantai nyum menangis ya, sampai muntah-muntah menangis. Yang begitu ibu gendong lah dulu sampai kau tiba ke lapangan, ada tetangga yang akan menolong, atau mungkin suami pulang, atau mungkin anak pulang. Ibu salatlah di luar waktunya tapi mengqada niatnya.
Karena memang kondisinya memang kondisi, karena begini dalam kaidah usul ini menjaga nyawa muqaddamun min hifziddin, yang lebih diutamakan daripada menjaga aturan Allah. Ibu sedang salat, Pak sedang salat, nampak anak ketik kamu nyobarang jalan, Pak, maka Pak tinggalkan salat itu dulu, seberangkan anak itu dulu, nanti ulang salatnya. Karena nyawa manusia lebih berharga daripada ibadah kita. Itu dalam agama itu begitu ketetapannya, Pak. Nah, jangan Pak, seorang anyui, misalnya Pak, seorang salat, ada orang anyui, Pak, tolong, apa jangan salat, jangan Bapak Ibu lari langsung, ya. Jangan Bapak betul-betul, ada ya mati beko Bapak Ibu, ya. Melompat ke batang air itu, ya, tolong jangan langsung, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi qada salat itu tidak berlaku untuk kondisi-kondisi yang biasa. Makanya ya Ibnu Hazm menjelaskan, wa amma man ta'ammada tarkas shalah hatta kharaja waqtaha, adapun orang yang sengaja meninggalkan salat, dia salat karena malas dulu, dia tinggalkan salat sampai habis waktunya, fa hadza la yaqdiru ala qada'iha abadan, ini tidak berlaku qada untuk selamanya. Kan kadang-kadang kita kalau mengqada, bah kok mengqada, yo dulu ambo belum tentu sembahyang ya Ustaz, ambo dulu masuk jahiliyah dulu ya. Ya ndak tentu pengana dulu Ustaz, yang batu yang salah kau ndak jali aja dah. Preman lah bahasa kasarnya. Akhirnya ambo lah taubat Ustaz, tu ambo qada ndak berlaku. Ndak berlaku. Qada tidak berlaku untuk man ta'ammada, yang meninggalkan salat secara sengaja. Qada hanya berlaku untuk tadi kasus tadi. Satu, dia lupa, ingat dia salat waktu ingat. Dua, dia tidur tidak terbangun, salat ketika bangun. Tiga, kondisi memang darurat menyelamatkan nyawa manusia, dia boleh menunda salatnya. Nah, tapi kalau dek malih dulu, di masuk-masuk dulu tidak ada apa namanya itu kesadaran, berarti kan secara sengaja itu. Maka kata ini para ulama, fala yaqdiru ala qada'iha abadan, dia tidak bisa dan tidak akan mampu mengqadanya, dikada pun tidak ada gunanya juga. Maka untuk ketentuan ini berlakulah surat Hud ayat 114. Kata Allah, kalau kamu sudah mengerjakan salat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, maka salat itu menghapus semua dosa masa lalumu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah salat, itu artinya dosa masa lalu kita sudah dihapus, ya. Jadi salat itu sudah menghapus masa lalu, tidak perlu lagi diqada. Karena salat itu wajib dikerjakan pada waktunya. Di luar waktunya tidak sah. Boleh mengqada, boleh dengan ketetapan-ketetapan seperti yang dibacakan hadis tadi. Jadi bukan mengqada semua yang lalu tu, Pak. Semua yang lalu tu, yang mungkin 10 tahun dulu awak baru taubat, kini baru, tidak perlu diqada. Tidak perlu diqada. Maka ya yang dilakukan taubat saja.